ketika saya mempertanyakan kalau kalian mempermasalahkan bacaan Al-Quran saya yang buruk, yang jelek, yang salah total, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar Al-Hafidz yang bacaannya itu bermasalah dari segi tajwid dan makhrijul hurufnya? Baca. Kalau memang bacaan Al-Quran segalanya, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Kalian bungkam. Bahkan ada yang membela orang seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat membela. Bodoh amat. Wali kutub Tenggara. Heran saya. Dalam Quran, Sunnah jelas, semuanya jelas. Kalau misalkan ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Teksnya aja baca. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Guru gembol. Coba guru gembol diusir, goblok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui pada hari ini, di era keterbukaan informasi, kita hidup dalam masyarakat yang semakin cepat menilai namun semakin lambat dalam memahami. Misal dalam konteks sosial budayanya, fenomena ini terlihat sangat jelas dalam cara sebagian orang awam memperlakukan atau menilai ulama dan kiai-kiai alim yang sejatinya mewakili nilai ilmu, moralitas, dan keutuhan tradisi Islam. Alih-alih dihormati sebagaimana mestinya, justru ulama sering menjadi objek kecurigaan pelabelan, bahkan serangan terbuka. Seringkali bukan karena kesalahan yang substansial, melainkan karena ketidaksesuaian dengan standar opini publik yang dibentuk oleh media dan algoritma sosial. Ini mencerminkan gejala perubahan struktur otoritas dalam budaya masyarakat kita. Jika dulu otoritas ulama berdiri kokoh karena keilmuan dan keteladanan, kini otoritas itu bisa digeser dengan budaya klik, komentar, lalu viral. Dalam konteks masyarakat yang terlalu cepat bereaksi namun minim refleksi ini, yang kuat bukanlah yang benar, tapi yang terdengar lebih nyaring dan viral. Bahkan ulama sampai dituduh menyampaikan pandangan yang keliru hanya karena satu potongan kalimat yang dikutip di luar konteks. Sementara opini dangkal mereka yang bersifat retoris itu justru malah dianggap benar. Maka yang dipertaruhkan bukan sekedar nama, tapi juga legitimasi keilmuan. Fenomena ini bukan sekedar persoalan komunikasi atau perbedaan pendapat belaka. Ini adalah bagian dari pergeseran budaya berpikir, dari budaya ilmu menuju budaya instan, dari budaya bertabayun menuju budaya pembatalan, dari semangat mengkaji menjadi semangat menghakimi. Inilah yang kemudian disebut oleh para sosiolog sebagai banalnya otoritas. Siapa saja bisa mengkoreksi tanpa kapasitas, siapa saja bisa menilai tanpa dasar. Lalu pertanyaannya gini, kemana perginya etika ilmiah dalam kehidupan sosial kita? Di mana posisi adab terhadap ilmu, jika kebenaran bisa dikalahkan oleh suara terbanyak, dan otoritas ulama bisa dihancurkan oleh opini yang dibangun tanpa fondasi ilmu? Di mana letaknya? Saya tidak membahas stigma tentang para penceramah dan vokalis yang berlabel Gus, yang kemudian sikapnya tidak karu-karuan itu. Saya nggak peduli itu. Yang saya bahas adalah ulama, orang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu dan ilmu. Maka sebagai santri sekaligus mahasiswa, saya kira tidak cukup hanya mencatat fenomena ini, hanya menjadikan fenomena ini sebagai buku-buku lembaran saja. Kita harus mampu berdiri sebagai penengah, membela ilmu tanpa fanatisme, dan mengkritik budaya pembatalan tanpa arogansi. Penutup dari saya, bukan berarti ulama tidak boleh dikritik. Mereka manusia biasa yang tentu bisa salah, tapi kritik dalam budaya ilmu kan tidak pernah lahir dari prasangka dan emosi belaka, melainkan dari dalil dan adab. Itu juga dipertimbangkan, dan juga bentuk adab adalah mengkritik dengan otoritas keilmuan yang memadai itu tadi. Ketika kita kehilangan itu, maka yang kita hadapi bukan hanya krisis sosial, tapi juga krisis intelektual dalam jantung budaya kita sendiri. Sekian dari saya, mari berpikir dan perkaya perspektif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.